semuanya, perkenalkan nama saya Dusta Putri bersama dengan rekan saya. Nindita Irina Siti. Muhammad Faisal Diansyah. Di sini kami akan melakukan wawancara dan juga observasi kepada PT Cipta Sarana Cendekia mengenai aspek hukum dan juga etika bisnis yang dijalankan dalam perusahaan. Halo semuanya, saat ini kami sedang bersama salah satu staf dari pihak PT Cipta Sarana Cendekia. Boleh diberikan perkenalan singkat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Krisna. Saya merupakan staf dari PT Cipta Sarana Cendekia. Saya sudah di PT Cipta Sarana Cendekia semenjak tahun 2019 hingga sekarang. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada PT Cipta Sarana Cendekia atas kesempatan dan juga sudah berkenan menjadi salah satu narasumber dalam wawancara aspek hukum kami. Ya, sama-sama. Untuk Mr. Dika, apakah hari ini dalam keadaan yang bagus? Ya, alhamdulillah ya segini-gini aja. Sebelumnya perkenalkan, saya Dusta Putri bersama dengan rekan saya Nindita dan juga Faiz. Kami akan bertanya mengenai aspek hukum dan juga etika bisnis yang ada di PT Cipta Sarana Cendekia sendiri. Oke, boleh. Untuk kedepannya apabila terdapat pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab, boleh sekali untuk tidak menjawab kok Ustaz. Oke, Jadi siap. santai. Oke, jadi saya ceritakan dahulu ya. Sebenarnya di dalam satu gedung ini, satu payung ini ada 3 entitas bisnis yang berbeda. Yang pertama ada PT Cipta Sarana Cendekia, yang kedua ini ada KKP Agus Samodo dan Rekan, yang ketiga ini ada KAP Abdul Ghani dan Abu Bakar kalau nggak salah. KAP itu kantor akuntan publik, yang mana di sini tuh cuman sebagai project office-nya aja, jadi cuman sebagai kantor cabang. Pusatnya itu ada di Jakarta seperti itu. Jadi kalau misalkan PT Cipta Sarana Cendekia dengan KKP, apakah mereka satu entitas sama? Beda tentunya. Karena PT Cipta ini ya kita kembali ke UU PT tahun 40 tahun 2007. Sedangkan kalau KKP ini dia ini lebih ke firma kurang lebih. Seperti itu. Berarti Oke, jadi dulu ini sebelum berdirinya PT Cipta Sarana Cendekia ini itu dulunya masih CV Jasa Tambah waktu itu tahun 1998 kurang lebih, saya agak lupa. Lalu tahun 2017 baru berdirilah namanya PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, sumber permodalannya itu dari mana? Yang pertama itu dari pengakuan aset-aset dari CV ke PT atau pemindahan seperti itu ya kasarannya ya. Lalu yang kedua adalah pemodalannya dari program-program atau keuntungan dari program yang sudah berjalan seperti itu. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita kerjasama itu jelas yang pertama ada MOU ya, MOU Memorandum of Understanding gitu, itu pasti. Lalu biasanya kita juga menggunakan MOA, Memorandum of Agreement, persetujuan, itu pasti. Lalu ada perjanjian kerjasama seperti itu. Lalu ada NDA yang mana untuk menjaga kerahasiaan data apa ya, data pihak pertama dan pihak kedua yang terlibat dalam perjanjian itu. Lalu ada perjanjian jasa konsul jika ada hubungannya dengan pihak KKP seperti itu. Jadi ketika perjanjian itu ada, jadi mungkin tidak ada alasan ya untuk rasanya apa ya, kita menyebarkan data informasi klien seperti itu. Jadi kalau misalkan ada konflik antara kami dengan misalkan sekolah ya, misalkan ya dengan klien misalkan sekolah, itu biasanya enggak konflik yang gede-gede amat sih Mbak. Itu misalnya ya mungkin ya itu ada perbedaan ekspektasi gitu. Kayak misalkan ketika kita sosialisasi mengenai program kita yang kita jalankan, kita tawarkan ke sekolah, kadang ini ada beberapa pihak yang merasa kayak oh seperti ini ya ketika sosialisasi, ternyata ketika menjalankan seperti ini. Tapi kita masih bisa perbaiki itu, masih kita kembangkan. Jadi si klien itu masih bisa merasakan apa ya, benefit dan value-nya dari program tersebut. Lalu ada dari keterlambatan pelaksanaan program itu juga pernah. Ini biasanya dari pihak sekolahnya sendiri. Kalau kita namanya perusahaan kita harus tepat waktu, ada tas-tas gitu ya. Cuman mungkin karena sekolah biasanya mereka punya agenda sendiri, itu biasanya pernah menyebabkan keterlambatan program. Lalu yang ketiga itu ada ketidaksesuaian SOP. Lalu ya yang terakhir tuh ya cuman masalah administratif ya cuman ringan gitu aja. Lalu gimana cara penyelesaiannya gitu. Kadang yang pertama dan yang pasti itu kita pasti kembali lagi ke kontrak yang sudah kita buat ya, antara pihak pertama dengan pihak kedua, antara industri dengan sekolah misalkan kliennya seperti itu. Lalu dengan cara musyawarah atau negosiasi gitu. Terus kalau misalkan udah parah memang apa ya, memang harus bentrok itu kadang bisa sampai ke arbitrase maupun litigasi. Tapi yang cara terakhir ini kita nggak pernah pakai, kita pasti mendapatkan negosiasi seperti itu. Kalau untuk perubahan CV ke PT itu ada beberapa alur yang bisa saya terangkan ya.
Jadi CV itu nggak bisa serta merta itu langsung pindah ke PT, nggak bisa, tapi harus dibubarkan dulu. Setelah itu si pihak CV ini harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada sekutunya, seperti itu kan, misalkan hutang piutangnya dan kewajiban-kewajiban lainnya. Baru setelah itu si pendiri PT ini bisa mendirikan PT tadi. Nah, untuk modalnya misalkan CV misalkan punya aset misalkan kendaraan, nah itu bisa dialihkan, bisa ke apa ya, pengalihan aset lah ke PT seperti itu. Lalu ada penyesuaian modal seperti itu, lalu ada PT itu bisa didaftarkan di Kemenkumham, lalu ada perubahan kayak perizinan dan dokumen administratif seperti itu. Kami rasa cukup pertanyaan yang kami berikan kepada Mister tentang PT Cipta Sarana Cendekia dan juga aspek hukum yang dijalankan. Informasi yang diberikan sangat berguna bagi kami, membantu dalam studi kami dan juga observasi kami. Mungkin selanjutnya yang terakhir kepada para audiens atau mungkin para pelajar yang belajar tentang hukum dan lain, apakah terdapat saran dari Mister selaku perwakilan dari PT Cipta Sarana Cendekia? Kalau saranku sih kalau untuk mahasiswa ya, mumpung kalian ini juga masih semester 1 ya Mas Ian ya, belajar mengenai hukum bisnis sih. Hukum bisnis nanti kalian di dalamnya itu belajar mengenai kayak pengenalan badan, mulai dari CV, PT perorangan, terus TBK, BUMN itu perlakuannya seperti apa, itu penting bagi untuk teman-teman apalagi masih semester 1. Lalu yang kedua ini sih, walaupun tadi tidak sampai disinggung, yang paling penting ini sih yang kedua, kontrak kerja. Itu yang paling penting, karena nanti pasti akan berguna bagi semua orang yang mau mendaftarkan kerja seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga kedepannya PT Cipta Sarana Cendekia menjadi PT yang lebih luar biasa lagi ke depannya. Karena saat ini tuh kami udah mulai banyak bertemu yang berhubungan dengan PT Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih banyak Mister atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman dari UM ya. Iya. Sekian wawancara singkat dari kelompok kami. Sampai jumpa. Dadah. Sekian report singkat mengenai kegiatan yang kami lakukan di PT Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa like, komen, And subscribe. dadah.